Saya Ariantri, apoteker dari Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis terapi pada pasien diabetes mellitus. Ada beberapa modalitas terapi untuk pasien diabetes mellitus. Yang pertama yaitu terapi non-farmakologis atau tanpa obat, yaitu menggunakan perubahan lifestyle atau gaya hidup, meliputi pola makan dan aktivitas fisik. Yang kedua yaitu dengan farmakologis atau menggunakan obat. Ada beberapa obat antidiabetes yang digunakan dalam terapi diabetes mellitus. Yang pertama yaitu obat antidiabetes oral. Ada beberapa golongan obat antidiabetes oral yang lazim digunakan. Yang pertama adalah golongan sulfonylurea. Contoh obatnya obat-obat golongan ini bekerja dengan merangsang pengeluaran insulin dari sel beta pankreas. Untuk obat golongan sulfonylurea, hendaknya dikonsumsi 30 menit sebelum makan. Golongan yang kedua yaitu biguanid. Contoh obatnya obat-obat golongan biguanid hendaknya diminum saat makan atau segera sesudah makan. Obat-obat golongan biguanid seperti metformin bekerja dengan menurunkan produksi glukosa oleh hati. Golongan selanjutnya yaitu obat-obat penghambat alfa glikosidase. Contoh obatnya obat-obat penghambat alfa glikosidase bekerja dengan menghambat pencernaan karbohidrat. Obat-obat golongan penghambat alfa glikosidase hendaknya diminum saat suapan pertama Anda makan. Obat golongan terakhir yaitu thiazolidinedione. Contoh obatnya pioglitazone. Obat ini bekerja dengan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Bisa diminum sebelum ataupun sesudah makan. Modalitas terapi yang kedua yaitu menggunakan injeksi insulin. Yang pertama yaitu rapid acting insulin, di mana onset dari obat ini sekitar 15-30 menit setelah pemakaian dengan durasi aksi selama 3-5 jam. Sehingga akan lebih baik jika insulin ini digunakan 15 menit sebelum makan. Golongan yang kedua yaitu short acting insulin, dengan onset atau mulai kerja selama 30 menit sampai 1 jam setelah digunakan dan durasi aksi selama 2-8 jam. Obat-obat insulin golongan ini digunakan saat makan. Golongan ketiga yaitu jenis intermediate acting. Obat-obat insulin golongan intermediate acting akan memulai kerja 1-2 jam setelah pemakaian dengan durasi aksi selama 14-18 jam. Obat-obat golongan ini akan dapat memenuhi kebutuhan insulin Anda selama setengah hari. Keempat, obat-obat golongan long acting insulin. Obat ini akan memulai kerjanya 1-3 jam setelah pemakaian dengan durasi aksi selama 16-24 jam. Obat ini akan dapat memenuhi kebutuhan insulin Anda selama 1 hari. Golongan yang terakhir yaitu insulin premix atau campuran antara rapid dan short acting insulin. Obat ini akan memulai kerja 10-30 menit setelah pemakaian dengan durasi aksi selama 14-24 jam. Hendaknya obat ini Anda gunakan 15 menit sebelum makan. Selain nama, komposisi, dan cara pakai obat yang Anda gunakan, ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, yaitu 1. Efek samping obat. Efek samping obat antidiabetes yang lazim dialami adalah hipoglikemia, yaitu kondisi di mana kadar gula darah menurun secara drastis. Pada kondisi ini, pasien akan mengalami beberapa hal berikut seperti lemas, pusing, berkunang-kunang, ataupun berkeringat dingin. Jika Anda mengalami gejala-gejala hipoglikemia seperti yang telah saya sampaikan tadi, bagaimanakah cara yang paling mudah untuk menangani? Anda cukup dengan makan atau minum yang manis seperti permen atau sirup manis. Hal selanjutnya yang harus Anda perhatikan yaitu penyimpanan. Sebelum dipakai, insulin harus disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius,
yaitu di dalam kulkas. Setelah dipakai, insulin dapat disimpan pada suhu ruang kurang dari 25 derajat Celcius dan akan bertahan selama 30 hari. Insulin akan rusak dan kehilangan potensinya jika disimpan dalam suhu yang melebihi dari 30 derajat Celcius atau pada suhu beku. Jadi jangan simpan insulin Anda dalam freezer. Lalu bagaimanakah caranya jika Anda ingin bepergian? Jika Anda ingin bepergian dengan pesawat, simpanlah insulin Anda dalam kabin. Jangan simpan insulin Anda dalam koper di bagasi, karena akan rentan terpapar suhu yang sangat tinggi. Jangan pernah meletakkan insulin Anda dalam dashboard atau bagasi motor Anda, karena akan rentan terpapar suhu tinggi dan akan merusak insulin dan mengurangi potensinya. Bila perlu, bawalah cool bag yang dilengkapi dengan gel pendingin untuk menjaga insulin Anda tetap stabil.